Saat berbincang dengan Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, saya juga menyampaikan soal dampak pembangunan yang dikhawatirkan warga lokal. Namun Pak Bupati mengatakan pembangunan IKN ini hanya akan memberi dampak positif bagi warga. Tuh karena tadi kan saya ke Pemaluan Pak, itu dia bilang itu dekat sekali sebetulnya dengan IKN. Saya ditunjukin tuh di ujung, di sini katanya udah daerah IKN, jadi betul-betul berdekatan. Betul, mungkin tapal batas dari masyarakat dengan HGU. Memang ada beberapa di daerah depan sini Mbak, depan Muara itu ada namanya Pantai Lango, ada Jenebora, ada Maridan di sebelah sana. Ini Muara nih, Muara depan nih. Nah di sebelah sini juga perkampungan nih. Di sini Bumi Harapan, ini namanya Desa Bumi Harapan. Di sebelahnya lagi ada Sepaku, ada Semoy 1, Semoy 2. Di perbatasan itu ada namanya Sukamulyo, itu antara Kukar dengan PPU. Jadi nanti semuanya masuk ke daerah IKN. Apa rencana terhadap mereka ya Pak, pemukiman-pemukiman itu nantinya? Ya rencananya yang pertama itu adalah kita bagaimana mereka itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Lapangan kerja yang sekarang ini mereka akan digeser? Kita belum tahu planning dari pemerintah pusat. Karena yang kami tahu kalau mereka itu tidak masuk di wilayah HGU, maka dia tidak akan digeser Mbak, setahu kami ya. Ataupun mungkin digeser, tentu ada kesepakatan antara warga dengan pemerintah. Apakah itu pembebasan lahan dan lain-lain. Dan tentunya harus ada solusi di mana mereka tinggal. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa harus ada kawasan 1.000 hektar kira-kira untuk masyarakat itu bisa dipindahkan. Jadi rasanya tapi tidak akan semudah itu ya Pak Bupati. Memang tadi saya berbincang katanya ini tanah leluhur kami tidak akan mudah tidak mau berpindah. Walau ada juga suara walau dibayar berapapun kami tidak ingin keluar dari sini. Jadi ada suara-suara itu. Ya, mungkin itu ada suara seperti itu karena mungkin belum ada penjelasan ke bawah, Mbak. Kalau nanti kita menjelaskan. Kenapa ya Pak tidak dijelaskan? Karena bolak-balik saya bertemu warga kemarin yang muncul pertama kali adalah tidak pernah ada ini aparat desa yang datang atau kelurahan atau bupati. Kami dengarnya dari media, kami cuma baca di Facebook, ngelihat YouTube gitu. Mereka merasa tidak diajak bicara begitu. Apa yang mau dijelaskan, Mbak? Sedangkan kita tidak tahu persis titiknya pembangunannya itu bagaimana dan kapan. Apa yang mau dijelaskan kepada warga? Kalau saya menjelaskan saat ini tidak sesuai dengan perintah daripada pemerintah pusat, maka sama saja dengan saya membohongi warga saya. Kan tidak mungkin saya bicara itu. Tapi ketika nanti sudah disahkan, betul-betul ada pembangunan, penjadwalannya, maka kita akan sosialisasikan secara baik dan benar. Akan dibangun kalau seperti sudah ada pembangunan ya mereka berarti tidak terlibat dari awal untuk membicarakan pembangunannya dong Pak Bupati. Justru pada saat awal ini kan penting untuk mendengar masukan warga. Kalau sudah disahkan, sudah selesai, mereka terima jadi. Karena yang mau dibangun itu Mbak adalah kawasan HGU, bukan kawasan pemukiman. Mereka pasti akan kena dampaknya Pak. Betul, dampaknya satu yang saya rasa, ya, karena kami mengenal betul wilayah kami di sini. Yang saya rasa adalah dampaknya perekonomian yang meningkat, kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat, orang yang sakit di sini tidak lagi dikirim ke Balikpapan karena kami mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang. Itu yang akan terjadi. Apakah dampaknya yang lain? Dampak yang lain mungkin kalau dia punya tanahnya jadi mahal. Jadi dampak yang mana? Kalau dampak mungkin saya tidak jadi kerja. Kalau dia mau kerja nanti tinggal kita bicarakan dengan siapa yang penanggung jawab pembangunan ini. Warga kami menjadi sesuai dengan komitmen pemerintah. Dampaknya perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan meningkat, dan pembangunan fasilitas publik. Itu tadi kita dengarkan klaim dari Bupati Penajam Pasir Utara. Tidak ada dampak negatif yang perlu dikhawatirkan? Saya berbincang dengan rekan-rekan aktivis yang melakukan kajian atas pembangunan IKN. Salah satunya dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur yang melihat potensi efek samping pembangunan yang tidak diantisipasi oleh negara. Kemarin ketika saya datang dan berbincang dengan sejumlah tetua adat, memang tampak sekali ada kekhawatiran mereka terhadap proyek IKN ini, terutama karena merasa tidak dilibatkan sejak awal. Tapi tadi berbincang dengan Bupati mengatakan ya memang mereka mau mensosialisasikan juga belum tahu karena ini rencana pusat.
informasi yang mereka dapatkan pun minim begitu. Jateng melihatnya seperti apa? Apa yang seharusnya idealnya dilakukan begitu untuk memastikan memang seluruh masyarakat atau minimal mayoritas begitu ya merasa terlibat dalam berbagai rencana besar ini? Ya, itulah peran pemerintah daerah, harusnya mendengarkan rakyat bukan mendengarkan pusat, menyerap aspirasinya. Jadi apakah dialog itu telah dibangun sejak awal sebelum diputuskan? Nah, ini yang sebenarnya cacatnya. Kerap kali yang disampaikan adalah ini dampaknya bagus untuk perekonomian. Bisa dilihat bahwa bahkan sejak wacana ini muncul, jalanan menuju titik nol yang sudah disebutkan itu menjadi bagus begitu. Sebelumnya bahkan jalan tol tidak ada, akses jalanan juga rusak menuju tempat. Jadi itu dijadikan contoh betapa memang pembangunan ini akan menghidupkan perekonomian dari segi infrastruktur terutama. Ya, sebenarnya perekonomian kita lagi malah defisit ya, dan 466 triliun itu justru sebenarnya lebih baik untuk mengalokasikan menghidupkan ekonomi kita yang lagi terpuruk. Di sisi lain sebenarnya jalan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya justru baru hadir atas permintaan kepala negara kita atau atas nama pejabat-pejabat yang ada. Bukan atas permintaan rakyat Sepaku, bukan atas permintaan rakyat Penajam Pasir Utara, bukan permintaan rakyat Samboja. Dia hadir untuk memenuhi bangunan situs kolosal ini. Itu yang sebenarnya justru jauh. Kalau bicara ekonomi ya, sebenarnya berapa kali sejak puluhan tahun pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakan terkait mengenai perkebunan sawit, kehutanan. Namun kita lihat bagaimana sisi kesejahteraan rakyat justru tidak beranjak dari jurang kemiskinan. Itu juga alasan yang selalu dipaksakan kepada kami yang ada di daerah. Jadi meratakah ekonomi atas dasar bahwa ketika hadir pembangunan di sini harusnya dilihat bahwa sebenarnya kehadiran ekonomi itu berasal dari ekonomi yang sudah dipilih oleh rakyat, bukan justru ekonomi yang selama ini telah dipilih justru disingkirkan. Ekonomi masyarakat ada suku balik ada berladang, itu akan hilang. Ekonomi masyarakat pasar juga seperti itu, dia ke hutan mencari madu, itu pun juga akan punah. Seperti gambaran ceritanya kepala adat bahwa mereka tidak lagi mudah mendapatkan madu-madu di hutan karena tadi tidak ada lagi pohon bangkris ditemukan karena berganti dengan tanaman-tanaman HTI. Kalau menangkap suara keseluruhan masyarakat yang mungkin tidak langsung terdampak, warga yang ada di Kota Balikpapan katakanlah atau di Samarinda, itu kita akan menangkap nuansa yang berbeda tidak kira-kira? Kita akan menangkap nuansa yang berbeda karena di sisi lain sebenarnya bahwa letak proses kolosal pembongkaran kawasan ini ada di sini ya. Memang di wilayah-wilayah lain itu dia akan menjadi hadir mungkin skala-skala properti yang sebenarnya masyarakat itu akan menjadi penonton, sama seperti suku Balik. Dia melihat kawasan ini tidak ubahnya apa yang terjadi dialami oleh rakyat Betawi di Jakarta. Dia akan terpinggirkan, dia tidak masuk dalam proses produksi dan hanya menjadi penonton saja di wilayah yang sebenarnya mereka dilahirkan. Tadi kan Pak Bupati bilang justru dengan pembangunan ini akan ada akses rumah sakit akan jauh lebih baik, sekolah juga akan jadi jauh lebih banyak, lebih baik. Apakah itu tidak melihat ke arah sana, Bang? Ya, pembangunan infrastruktur yang harusnya pembangunan hadir adalah untuk dimanusiakan dulu manusianya. Misalnya, apakah bisa masyarakat pemuda-pemuda suku Balik, Sepaku itu akan berkompetisi dengan pemuda-pemuda yang sarjana-sarjana fresh graduate dari Jawa, dari luar negeri? Kami tidak yakin itu akan terjadi kompetisi. Karena apa? Mereka belum mendapatkan fasilitas yang setara dulu. Jateng melakukan kajian terhadap proyek IKN ini. Apa saja yang menjadi inti utama kajian yang ditemukan? Ya, pertama ada masalah soal mengenai layanan fungsi alam yang sebenarnya sudah hancur. Harusnya negara hadir untuk pulihkan dulu. Itu yang kita sebut bahwa pulihkan Kaltim. Kaltim itu menanggung beban puluhan tahun dari kebijakan obral habis ruang hidup. Hal lainnya adalah tadi soal edukasi, pendidikan. Berikan pendidikan yang tulus kepada rakyat ini paling tidak puluhan tahun untuk supaya mereka bisa setara mendapatkan pendidikan seperti yang terjadi di Jawa. Hal lain apa? Kembalikan mandat ini kepada rakyat. Minta untuk terjadinya partisipasi, dialog. Karena apa? Pemerintah melakukan proses negosiasi terlebih dahulu dengan para investasi daripada kepada rakyat. Itu yang kita kritik. Nah, hal yang lain sebenarnya yang harus dilihat bahwa kajian ilmiah itu pun tidak hadir
dia diputuskan terlebih dahulu, baru ada kajian, dan kajian pun juga kajian rapid atau kajian cepat yang sebenarnya juga tidak ditemukan catatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. KLHS itu adalah dokumen resmi yang disyaratkan oleh negara untuk mempertahankan temuan jika misalnya kawasan tersebut rentan dengan bencana, rentan dengan misalnya kebakaran, atau rentan dengan posisi krisis air. Nah, dokumen itu tidak ada sebelum diputuskan, tapi dipaksakan diputuskan baru dibuat dokumennya. Ada sejumlah nama konglomerat yang muncul dalam daftar konsesi lahan di kawasan IKN. Siapa saja mereka dan apa kira-kira skema? Adakah skema tukar guling dalam tanda kutip atau adakah kompensasi tertentu yang akan diperoleh? Setelah pariwara, kita akan tunjukkan datanya.